berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masalahnya di bulan puasa ini semua azan mirip azan maghrib. Begitu masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 butir korma, mana cendol cincau, mana es doger, es teler, es bandung. Apa kata istrinya? Tengoklah nih Bang Mubazir. Iya memang betul, inilah hawa nafsu abang nih dek. Besok jam 6 diulang juga lagi. Memang manusia ini dirambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa tentang hakikat hawa nafsu. Jamaah, kita kalau berbuka itu yang ganjil-ganjil. 1, 3, 5. Kok kenapa semangat betul nampak? Aku udah buka ganjil. 3 biji kurma, 3 kotak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau menunggu sempurna sampai mati tak akan pernah sedekah. Kau dah jadi transfer sedekah ke rekening pembangunan pesantren. Anakku masih sekolah. Anak kau kan tak sekolah lagi. Kuliah biayanya besar. Anak kau kan tak kuliah lagi. Biaya untuk nikah dia. Anak kau kan udah nikah. Cucu pula mau lahir. Sampai mati tak akan pernah bersedekah. Maka sempat-sempatkan. Ibu kalau mau masak, ambil segenggam beras, masukkan ke kresek. 1 hari segenggam, 1 bulan berarti? Tengok bulan berapa, kalau Februari 28. Ambil, sedekahkan. Kalau ditunggu jadi orang kaya, ternyata orang kaya pun juga merasa miskin. Kok kaya? Rumah kau besar, mobil kau mewah. Mohon maaf, mobil ini kredit. Mobil ini kredit. Rumah ini 3M. 3 miliar, 3 kali minjam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya ceramah Ustaz Somad ini kok nyindir saya semua ya. Aku tak tahu tentang keadaan saudaraku yang ada di Gumawang, tapi kulihat dari tatapan matanya mereka adalah orang-orang soleh-soleh semua. Dari senyumannya nampak cerah, wajah cerah. Kalau orang yang hatinya tak senang itu, doanya mungkin sama macam anak muda, anak lajang, sama-sama berkawan, satu kelas, satu kampus, yang satu nikah, yang satu belum. Doanya lain. Barakallahu lakum wa barakallahu wa jama'a bainakum. Kau kan satu kampus sama dia kan? Iya. Kenapa dia udah nikah kok belum? Iyalah dia pakai pelet. Kau sama kerja sama dia kan? Iya. Sama-sama PNS kan? Iya. Sama-sama lulus kan? Iya. Dia kenapa rumahnya lebih besar? Kenapa duitnya lebih banyak? Kenapa dia bangun masjid bisa? Iyalah dia ternaknya banyak. Ternak kambing? Enggak, ternak tuyul. Kita selalu menuduh orang yang macam-macam. Tapi sahabatku yang ada di Gumawang ini semuanya baik-baik insya Allah. Ada beberapa yang tak baik tapi udah meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adakah manusia yang tak baik? Abdul Somad tak baik. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara protokol dengan Pak Bupati dengan Abdul Somad kan 3 yang naik ke atas nih tadi. Abdul Somad ini yang paling banyak cakapnya, berarti paling banyak salahnya. Makanya cakap Abdul Somad tak pernah banyak, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang pas jam 10. Hebatnya Masjid At-Taqwa Gumawang, jam diletakkan di sana supaya Ustadz tak perlu menengok jam. Diletakkan. Makanya dari tadi, oh patutlah Ustadz Somad dari tadi menengok ke sana. Yang ku tengok itu jam, bukan anak gadis. Saya ini udah tua, mata saya ini tak jelas lagi, tak bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga saya ceramah, macam-macam pengalaman ceramah ini. Dipasang mereka jam. Rupanya baterainya habis.
pula jam dipasang di samping. Akhirnya khotib pun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dipasang sana kan bagus. Masjidnya ada mimbarnya. Mana? Kenapa tak ada? Ada di dalam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Inilah orang-orang yang insya Allah nanti ketika di akhirat dimasukkan ke surga bersama jamaah orang baik-baik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang beriman itu masuk surga beramai-ramai. Orang Kumawang ketika dia masuk surga tak mau sendirian. Ditanyanya malaikat, malaikat kawanku mana? Kawan kau transit, dia obok-obok di neraka jahanam. Kenapa dia tak di sini? Kenapa orang Kumawang tak mau masuk surga sendirian? Enggak ada lo, enggak rame, beb. Begitulah mereka. Begitu orang Kumawang masuk surga, yang pertama ditanyanya kepada malaikat adalah, Ustadz Somad mano? Malaikat, wis pirang-pirang dino iki Ustadz Somad wis mlebu apa urung? Kata malaikat, Ustadz Somad ngenteni sampean nang ruang VVIP. Wis 3 dino. Insyaallah sing melu acara iki kabeh mlebu nang surga. Insyaallah, tabarakallah. Saya ngetes saja, masih bisa tak orang ini bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau orang Melayu, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Bugis, mau orang Makassar, mau orang Banjar, mau orang Papua, dalam Islam tak dipandang rupa dan warna kulit. Kalau yang dilihat otot, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat ganteng, saya mungkin tak masuk surga. Tapi karena yang dilihat itu adalah hati. Abang kenapa mau meminang aku? Aku tak melihat wajah dek, yang kulihat hatimu. Bohong. Kalau memang kau tulus cinta, jatuh cintalah sama nenek-nenek. Mesti ada keseimbangan antara zahir dan batin. Jangan besok sholat tarawih. Mata belum lagi gosok mata, tai mata sebesar bakso, besar pentolan. Pas ditanya, kau tak mandi tadi sebelum sholat tarawih? Allah hanya melihat hati kita. Innallaha jamil, Allah maha indah. Yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Maka jaga keindahan kota kita, jaga keindahan masjid kita, jaga keindahan bentuk fisik. Tapi jangan habiskan semuanya untuk keindahan fisik. Karena sekarang banyak manusia ini sibuk dengan fisik. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sampai ketiak hitam, sampai rambut takut gugur, ketombe, sampai kaki retak-retak, selalu khawatir dengan fisik. Padahal nanti yang akan menolong di hadapan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya bersih, tak ada hasad, tak ada dengki. Ustaz Abdul Somad itu di atas karpet, karpetnya di atas pentas, di atas pentas ada kursi lagi. Aku bukan yang paling tinggi, karena di atas aku masih ada yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih adalah langit. Yang rendah itu langit-langit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa jamaah ini bisa datang hadir? Karena mereka merasa rendah hati. Abdul Somad yang di atas yang dimuliakan dengan makanan, minuman, kursi, karpet, lengkap dengan pejabat, pembina yayasan Habib. Belum tentu Abdul Somad masuk surga karena amalnya. Boleh jadi yang di balik-balik jendela itu lebih dulu masuk surga. Keluar pula dia dari jendela. Boleh jadi yang di balik-balik pintu itu lebih dulu masuk surga. Kalau kalian di sana berdiri, saudaraku, jangan berkecil hati, karena aku pun berdiri juga dari tadi.
Anggaplah kita ini murid yang sama-sama terlambat masuk kelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berpisah, karena setelah ini kami akan langsung menuju kemana kita Habib Mahdi habis ini? Ada nyawa-nyawanya itu? Kurungan nyawa. Lalu kemudian besok baru kami bertolak ke Palembang, lalu kemudian Ahad pagi barulah saya pulang ke Pekanbaru. Nampaknya kita berpisah, tapi kita tetap selalu bersama dalam doa. Doakan Ustadz Somad, tak usah banyak-banyak doanya, satu aja, matikan Abdul Somad husnul khatimah. Baguslah, berarti ingat dia kalau saya mati nanti. Berapa banyak kawan kita mati tak lagi dikenang. Mudah-mudahan jamaah masih ingat untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah dibacanya, kirimnya sampai sedekah dia Ramadan, dikasihnya empek-empek kapal selam, dikasihnya ke jamaah untuk ayah kami, emak kami, abang kami, akak kami, adik kami, dan ustadz kami yang dulu pernah datang, Abdul Somad, menetes juga pahalanya 2-3 tetes. Itulah yang mau kita harapkan mati ini. Apa lagi mau kita harapkan? Mobil, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Habis diambil orang. Apa yang mau kita bawa mati ini? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. 2 tuh cuman iman dan amal soleh. Iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Kenapa kita berpuasa sampai sebulan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Tarawih, amal soleh. Witir, amal soleh. Tadarus, amal soleh. Pengajian, amal soleh. Tidur, amal soleh. Dengan syarat baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, mau dia tertidur kadang. Tapi dari tadi saya ceramah, saya tengok ke ujung, tak ada jamaahnya yang tertidur. Hebat. Kenapa orang Sumatera Selatan ini mendengar ceramah itu semangat? Karena minum cuko. Kalau sambal belacan sama kangkung, baru khotib naik ke atas mimbar, assalamualaikum. Barakallahu li walakum. Berbisik pula tuh ke kawan, kok pendek kali khutbahnya? Khutbahnya lama, kau tertidur. Jadi saya dulu ceramah itu tidak pakai jam. Awal-awal saya ceramah tak pakai jam, karena saya ceramahnya pakai patokan aja. Asal nampak saya 2 orang menguap, berhenti saya. Saya tengok ke kiri, kiri. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Lama-lama saya patok 60 menit. Kenapa? Karena manusia ingin kepastian kita. Semua manusia ini ingin kepastian. Sama seperti hubungan kita yang tak pasti ini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Bersama di Gumawang, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Indahnya bertetangga dengan Habib Mahdi, bertetangga dengan Ustadz Ali, bertetangga dengan Pak Anggota Dewan, bertetangga dengan Pak Ketua DPRD, bertetangga dengan Pak Bupati, ada pula Pak Heman Deru, bertetangga dengan pembina yayasan. Kami Pak Ustadz, kalian masuk surga juga, cuman agak apa sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Manusia ini rugi semuanya, tak ada pengecualian. Innal insana lafi khusrin. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng rugi berkali-kali. Illalladzina amanu wa amilus salihati. Tapi dia tidak mau, dia saja yang masuk surga. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Seandainya Al-Quran itu yang turun cuman wal asri, kata Imam Syafi'i,
lakafa, cukup. Karena cukup mengamalkan surat wal asri, tidak ada waktu yang kosong. Sama macam kita di Ramadan ini. Berbuka puasa, ibadah. Sholat isya, ibadah. Tarawih, ibadah. Witir, ibadah. Tadarus, ibadah. Pengajian, ibadah. Pulang istirahat tidur, ibadah. Bangun tahajud, ibadah. Sholat sunat wudhu dulu, ibadah. Sholat sunat taubat, ibadah. Sholat sunat hajat, ibadah. Sholat sunat witir sudah, jangan witir lagi. Tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Tahajud saja. Lalu kemudian sahur, ibadah. Lalu kami, Pak Ustadz, nggak bisa puasa. Ibu kenapa nggak bisa puasa? Hamil tua, hamil pun ibadah. Makanya nanti jangan, ini banyak ibu-ibu ini ketika ditanya, kok kemarin hamil? Dia, kok hamil lagi? Ibadah. Ya Rasulullah.